Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Apria Saida dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Madatillah. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai perencanaan kebutuhan bahan atau material requirement planning atau MRP. Dengan dosen pengampu kita yaitu Bapak Fahrudin SPD MM. Beberapa perusahaan saat ini menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan material untuk kegiatan produksi. Mereka seringkali menyimpan jumlah persediaan yang besar agar tidak mengalami kelangkaan selama produksi. Namun, pendekatan ini dianggap kurang efisien karena menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk persediaan material. Akibat penggunaan material produksi yang tidak sesuai dengan permintaan, efektivitas dan efisiensi produksi terganggu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dengan baik kebutuhan material yang dimiliki agar dapat mengoptimalkannya. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan material yang sesuai dengan permintaan dan kapasitas produksi, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produk. Pengelolaan persediaan yang tepat, termasuk pemantauan permintaan produk secara teliti, akan membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan material, sehingga kegiatan produksi dapat berjalan secara optimal. Apa itu MRP? Menurut Heather London dari tahun 2015, Material Requirement Planning adalah metode perencanaan yang bergantung pada permintaan yang menggunakan daftar bahan, inventaris, perkiraan penerimaan, dan jadwal produksi utama untuk menghitung kebutuhan materialnya. Selain itu, MRP juga berperan dalam perhitungan biaya penyimpanan bahan di dalam fasilitas pergunungan. Selanjutnya ada syarat dan dasar dari MRP. Yang pertama, tersedianya jadwal induk produksi yang sangat penting dalam MRP. Yang kedua, tersedianya struktur produk pada perencanaan. Yang ketiga, setiap item persediaan harus memiliki identifikasi yang khusus. Yang keempat, tersedianya catatan tentang persediaan merupakan prasyarat penting dari MRP. Selanjutnya ada tujuan MRP. Di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan material tepat waktu. Yang kedua, menetapkan kebutuhan minimal untuk setiap material. Selanjutnya ada pelaksanaan perencanaan pemesanan adalah tujuan MRP lainnya. Dan terakhir ialah melakukan reschedule produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi MRP. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, pengawasan ketersediaan, yaitu memastikan bahwa tingkat ketersediaan tetap berada pada level min yang ditetapkan. Yang kedua, penjadwalan produksi, yaitu menetapkan jadwal pembuatan atau pengelolaan komponen-komponen dalam menghasilkan produk akhir sesuai dengan jadwal produksi utama. Dan yang ketiga adalah pengadaan, yaitu fokus pada penentuan jadwal pembelian komponen yang akan digunakan dalam proses produksi untuk membentuk produk akhir. Selanjutnya ada ciri utama dari MRP. Yang pertama, menetapkan kebutuhan material yang tepat waktu untuk memenuhi jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang kedua, mengatur kebutuhan minimum untuk setiap item melalui sistem penjadwalan yang akurat. Yang ketiga, menetapkan pelaksanaan rencana pemesanan dengan menunjukkan kapan pesanan harus dilakukan atau dibatalkan. Yang keempat, melakukan penjadwalan ulang atau pembatalan jika kapasitas tidak mencukupi. Kini MRP memberikan petunjuk untuk reschedule dengan prioritas yang realistis atau pembatalan pesanan jika diperlukan. Dan yang terakhir dari ciri utama dari MRP ialah mengurangi persediaan dengan melakukan pengadaan komponen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan, sehingga biaya persediaan dapat ditekan. Selanjutnya ada karakteristik dari MRP. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama, MRP berorientasi produk. Hal ini berarti MRP menggunakan Bill of Material atau disebut dengan BOM sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan komponen dan subassembly-nya. Yang kedua,
MLP berorientasi masa depan. Sistem ini menggunakan informasi jadwal induk produksi atau disebut dengan JIP untuk mengestimasi kebutuhan komponen masa depan. Yang ketiga, MLP meliputi manajemen waktu. Sistem ini mempentingkan kapan suatu komponen akan dibutuhkan berdasarkan estimasi waktu siklus atau lead time-nya. Yang keempat ialah MLP meliputi perencanaan prioritas. Sistem ini menghasilkan daftar apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai JIP sambil mempertimbangkan batasan-batasan yang terkait dengan material dan kapasitasnya. Jadi MLP ini memperhitungkan ketersediaan material dan kapasitas produksi saat merencanakan pemesanan material dan menentukan prioritas produksinya. Input Material Requirement Planning. Nah, terdapat 3 input utama dalam Material Requirement Planning atau MRP. Yang pertama yaitu jadwal utama produksi atau Master Production Schedule. Nah, jadwal induk produksi atau MPS merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan produk akhir yang direncanakan untuk diproduksi oleh perusahaan manufaktur. MPS mencangkup informasi mengenai jumlah produk yang akan diproduksi serta jangka waktu produksinya. Susunan produk atau product, structure, record, dan bill of material. Struktur produk atau bill of material atau BOM adalah gambaran tentang bagaimana komponen-komponen saling terhubung dalam pembuatan suatu produk selama proses manufaktur. Yang ketiga, informasi persediaan atau inventory master file atau inventory status record. Status persediaan memberikan data mengenai jumlah bahan baku dan produk jadi yang tersedia dalam sistem. Informasi ini mencakup persediaan aman atau minimum yang diinginkan, informasi mengenai pengiriman barang, waktu pengiriman atau lead time, dan ukuran pesanan atau lot size yang optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu proses material requirement planning atau proses MRP. Nah, proses MRP ini melibatkan langkah-langkah awal, yaitu yang pertama netting atau kebutuhan bersih. Proses perhitungan kebutuhan neto untuk setiap periode dalam jangka waktu perencanaan. Nah, yang selanjutnya yaitu loading atau kuantitas pesanan. Penentuan ukuran optimal kuantitas pesanan berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu offsetting atau rencana pemesanan. Menetapkan jumlah pesanan berdasarkan kebutuhan bersih dikurangi dengan waktu ancang-ancang atau lead time. Dan yang keempat yaitu exploding, perhitungan kebutuhan bruto untuk tingkat yang lebih rendah dalam struktur produk berdasarkan rencana pemesanan. Dalam MRP, input-input ini digunakan untuk menghasilkan perencanaan kebutuhan material yang efisien dan efektif. Jika ada input, maka juga akan ada output. Output Material Requirement Planning atau output MRP menggambarkan kapasitas dan karakteristiknya yang meliputi yang pertama yaitu jadwal pesanan terencana atau Planned Order Schedule. Ini merupakan jadwal yang menetapkan jumlah material yang dibutuhkan dan waktu pemesanan untuk periode masa depan. Jadwal ini membantu dalam perencanaan pembelian dan produksi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Yang kedua, laporan pengeluaran pesanan atau Order Release Report. Laporan ini bermanfaat bagi konsumen untuk melakukan negosiasi dengan pemasok dan bagi manajer manufaktur untuk mengawasi proses produksi. Laporan ini memberikan informasi tentang pesanan yang harus ditempatkan ke pemasok dan waktu pengeluaran pesanan. Yang ketiga yaitu perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan atau change to planning orders. Ini mencakup perubahan yang terjadi terhadap pesanan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan ini bisa berupa pembatalan pesanan, pengurangan jumlah pesanan, atau pengubahan lainnya yang mempengaruhi jadwal produksi dan kebutuhan material. Keempat yaitu laporan penampilan atau performance report. Ini adalah tampilan yang memperlihatkan sejauh mana sistem MRP berjalan. Yang selanjutnya yaitu teknik untuk menentukan ukuran lot. Yang pertama ada Fixed Order Quantity atau FOQ.
Teknik ini digunakan untuk menghasilkan jumlah pesanan tetap yang berdasarkan pada jumlah pesanan pelanggan, umur barang terbatas, kapasitas peralatan, atau jumlah unit pengemasan. FOQ ini melibatkan pesanan berdasarkan pada kebutuhan bersih dan tidak mempertimbangkan tingkat persediaan yang ada. Yang kedua yaitu load for load atau LFL. Teknik LFL mencari untuk memenuhi kebutuhan bersih yang tepat dengan memesan jumlah persis yang dibutuhkan. LFL mengasumsikan bahwa pemasok dapat memenuhi ukuran lot yang dibutuhkan. Yang ketiga, less unit cost atau LUC. Metode ini menentukan ukuran lot dengan meminimalkan biaya per unit secara total. Ini melibatkan perhitungan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan untuk setiap ukuran lot dan memilih ukuran lot dengan biaya per unit yang paling rendah. Yang keempat ada economic order quantity atau EOQ. Model ini digunakan dalam menetapkan kuantitas pesanan, persediaan yang meminimalkan biaya simpan dan biaya pesan. EOQ mengasumsikan permintaan yang tetap, harga biaya per unit dan yang konstan, dan biaya penyimpanan serta biaya pemesanan yang konstan. Yang kelima yaitu periode order quantity atau POQ. Teknik ini menentukan interval waktu antara pesanan berdasarkan pada economic order interval. Ini menghasilkan ukuran lot yang bervariasi dalam memenuhi kebutuhan bersih. Yang keenam, part period balancing atau PPB. PPB adalah pendekatan dinamis yang mencoba mencapai keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ini menggabungkan periode ke periode selanjutnya dan menghitung kebutuhan bersih dan bagian periode secara kumulatif. Yang ketujuh yaitu Fixed Period Requirement atau FPR. Teknik ini menetapkan interval waktu pemesanan tetap bervariasi jumlahnya. Ini menghitung jumlah pesanan berdasarkan pada kebutuhan bersih dalam periode tetap. Yang kedelapan yaitu Less Total Cost atau LTC. Mencoba meminimalkan total biaya pemasangan dan biaya penyimpanan dengan memesan jumlah lot di mana biaya pemasangan per unit hampir sama dengan biaya penyimpanan per unit. Yang kesembilan yaitu Wagner-Wittin Algorithm atau WWA adalah prosedur optimasi yang mencoba menemukan skema pemesanan optimal dengan meminimalkan total biaya pengadaan dan biaya penyimpanan. Yang ke-10 yaitu Silverman atau SM. Metode heuristik SM menggunakan rata-rata biaya per periode dan pengisian ulang pesanan direncanakan ketika rata-rata biaya per periode mulai meningkat. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam MRP. Terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam MRP. Yang pertama itu kompleksitas struktur produk. Kompleksitas struktur produk dapat mempengaruhi tingkat kesulitan dalam MRP. Proses seperti net, load, offset, dan exploding harus diulang sesuai dengan hierarki struktur produk. Yang kedua yaitu penentuan ukuran lot. Penentuan ukuran lot adalah faktor krusial dalam MRP dan terdapat berbagai teknik penentuan ukuran lot yang dapat digunakan. Memilih teknik penentuan ukuran lot yang sesuai dengan kondisi perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas dari perencanaan kebutuhan bahan. Teknik lot sizing dapat dikategorikan menjadi 4 bagian berdasarkan pendekatan pemecahan masalah dan tingkat kapasitas. Yang ketiga yaitu waktu produksi. Waktu produksi merupakan waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam proses perakitan. Perhitungan lead time dan jaringan lintasan kritis memainkan peran penting dalam MRP. Masalah-masalah terkait lead time dan jaringan lintasan kritis harus dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan bahan.
Yang keempat, kebutuhan yang berubah. MRP memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan kebutuhan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Namun, perubahan kebutuhan produk dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan dan waktu pemesanan, sehingga perlu diakomodasi dalam proses perencanaan. Yang kelima yaitu komponen umum. Komponen yang digunakan oleh beberapa produk dapat menyulitkan proses perencanaan kebutuhan bahan, terutama dalam hal netting dan penentuan ukuran lot. Dapat menjadi lebih kompleks. Tingkat kesulitan ini semakin meningkat jika komponen umum tersebut berada pada tingkat yang berbeda dalam struktur produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan-keuntungan dalam menggunakan MRP. Yang pertama yaitu meminimalkan kesalahan dalam memperhitungkan kebutuhan barang. MRP membantu perusahaan dalam mengurangi ketidakakuratan dalam perkiraan kebutuhan barang. Dengan mengandalkan rencana jumlah produksi yang telah direncanakan, MRP memperhitungkan kebutuhan barang secara lebih akurat. Hal ini membantu perusahaan menghindari kesalahan dalam menentukan jumlah persediaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan kapasitas pabrik. MRP memberikan informasi yang berharga dalam perencanaan kapasitas pabrik. Dengan mengetahui kebutuhan material yang diperlukan untuk proses produksi, perusahaan dapat menghitung kapasitas produksi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi ini tentu membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi agar sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu memperbaiki pengelolaan persediaan dan pemesanan material. MRP membantu perusahaan dalam memperbaiki pengelolaan persediaan dan pemesanan material secara otomatis. Dengan mengetahui kebutuhan material yang spesifik dan jadwal produksi yang telah direncanakan, MRP membantu perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan. Nah, jadi itu teman-teman definisi dari MRP itu sendiri. Dan juga beberapa faktor-faktor, terus ada keuntungan juga, ada input dan outputnya juga, dan yang lain sebagainya. Jadi MRP ini sangat penting dalam membantu perusahaan untuk menghitung kapasitas kebutuhan bahan yang akan dibutuhkan dalam rencana produksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.